Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dipertemukan kembali dalam percikan iman pagi, bedah masalah. Pagi ini kita akan membahas sejumlah masalah yang berkaitan dengan masalah kehidupan dan akan kita bedah dari tinjauan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita akan awali dengan kasus yang pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga serta jamaah percikan iman bahagia dan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, adakah kiat agar ingatan kita kuat? Ilmu yang didapat mudah diingat dan diimplementasikan. Ya, itu pertanyaannya, gimana supaya daya ingat kita kuat gitu. Sahabat, perlu diketahui bahwa Allah itu sudah memberikan segala kelebihan pada setiap orang. Dalam kelebihan A, misalnya saya punya kekurangan A, tapi saya punya kekurangan B. Anda punya kelebihan B, tapi Anda punya kekurangan A. Jadi manusia mah tercipta tidak sempurna. Selalu ada kurang-kurangnya. Nah, makanya kita harus paham apa kelebihan kita. Mohon dicatat, memang tidak semua orang punya daya ingat yang kuat. Tidak semua gitu loh. Jadi Allah berikan kecerdasan manusia itu beda-beda. Tapi Allah berikan kualitas hati manusia itu sama. Nah, saya ulangi ya. Allah telah menciptakan manusia itu dengan kualitas hati yang sama. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia itu fitrah. Hatinya bersih. Hatinya suci. Tidak ternoda. Dari rahim manusia kayak apapun kita lahir, hati mah sama. Jadi bayi yang lahir dari ahli maksiat dengan bayi yang lahir dari ahli ibadah, kualitas hatinya itu sama. Tapi kualitas fisik beda-beda. Ada yang cerdas, ada yang biasa-biasa saja, ada yang kuat hafalannya, ada yang lemah hafalannya, ada yang punya kecerdasan linguistik ya. Jadi kalau belajar bahasa itu dia mah cepat. Ada juga yang punya kecerdasan matematik, logik matematik ya. Dia itu sangat cepat untuk memahami hal-hal yang bersifat abstrak, logik matematik kan gitu. Tapi ada juga yang punya kecerdasan kinetik, motorik kan gitu. Ada orang yang punya keahlian olahraga yang luar biasa. Itu kecerdasan motorik. Nah, jadi Ibu, sebenarnya tidak ada kiat khusus untuk menjadi orang yang kuat ingatannya gitu. Ya. Tapi ada, jadi gini, Ibu punya 3 anak. Boleh jadi anak pertama mah bagus kuat ingatannya. Anak kedua rada pelupa. Nah, anak ketiga pelupa. Ya, daya ingatnya lemah.
tapi kalau ngitung jago gitu. Nah, saya tidak bisa memberikan kiat khusus agar ibu kuat hafalan. Kecuali pertama, pahami dulu kekuatan kita di mana gitu. Nah, yang kedua, memang hafalan itu sesuatu yang ada dalam memori kita dan harus diulang. Sekuat-kuatnya orang hafalannya, tapi kalau tidak ada pengulangan, sangat mungkin dia lupa gitu. Makanya kenapa kalau kita hafal Al-Quran, ulang-ulang. Gunakan dalam sholat. Salah satu trik supaya hafalan-hafalan kita tidak hilang, hafalan Quran misalnya, maka Anda harus mengulang-ulang. Namanya murojaah. Mengulang. Ya. Anda hafal surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Dan seterusnya. 2 bulan Anda tidak baca itu, sangat mungkin ada beberapa yang lupa. Tapi kalau tiap hari, 2 hari sekali, Anda ulang, insya Allah, kalaupun ada yang lupa, dikit-dikitlah lupanya. Jadi memang, kalau kita ingin kuat hafalan, pertama, tergantung pada kualitas intelektual kita. Kualitas otak kita. Nah, ini setiap orang saya bilang tadi beda-beda. Yang kedua, ikhtiar kita. Yaitu, mau memurojaah. Mau mengulang. Saudara-saudaraku tercinta, menghafal Quran itu relatif gampang sebenarnya. Yang susah itu mempertahankan hafalan. Nah, disinilah yang susah itu mengulang, murojaah. Ya. Jadi saya tegaskan, menghafal Quran itu tidak susah sebenarnya. Nggak susah. Quran itu firman Allah yang gampang dihafal. Tapi kalau tidak diulang-ulang, nah itu hilang dari memori kita. Ya. Jangankan Al-Quran, saya pernah di pengajian nanya ibu-ibu, Bu, kalau suami ibu siapa namanya? Saya bilang gitu. Ayah. Ya ibu, ayah teh saha. Si ayah teh siapa ya nama si ayah teh? Kebayang gak sama Anda? Ada seorang istri lupa nama suaminya. Kenapa? Karena nama itu gak pernah diulang-ulang. Setelah nikah, punya anak, dia panggil suaminya itu ayah. Ayah. Begitu saya tanya, Bu, suami ibu siapa namanya? Ayah. Ya, ayah teh saha. Astagfirullah, si ayah teh sahanya. Siapa ya si ayah teh? Nah, udah 5 menit. Oh iya, Iwan, Pak Iwan. Nah, kebayang gak sama Anda? Nama suami bisa lupa kalau nggak pernah diulang. Nah, begitu juga nama istri, ya gitu. Prof, istri Prof teh saha namina Prof? Mamah, si mamah teh sahanya, mamah. Nah, kalau sekretaris siapa namanya Prof? Sinta, katanya gitu. Jadi kalau sekretarisnya langsung hafal. Begitu ditanya istrinya, Prof, istri Prof teh saha namina Prof? Siapa namanya? Si mamah teh sahanya, aduh. Kenapa? Karena beliau sudah berumah tangga 40 tahun, tidak pernah memanggil nama istrinya, kecuali panggilan mamah. Tapi kenapa sekretarisnya hafal? Begitu saya bilang, kalau sekretaris siapa Prof? Sinta, katanya. Si Sinta, cina Sinta. Kenapa kok nama istri lupa, nama sekretaris enggak? Karena Sinta itu sering diulang-ulang. Sinta, coba ini, Sinta, nah gitu. Jadi ingat terus, tapi kalau nama istri, lupa. Nah, jadi maksud saya, saudara-saudaraku tercinta, bahwa yang namanya hafalan itu kuncinya satu, diulang. Udah, itu, murojaah. Nah, seberapa kuat dia dalam memori kita, itu bergantung pada kecerdasan setiap orang yang berbeda-beda gitu. Jadi rumusnya apa? Tekun mengulangi. Insya Allah
yang sudah kita hafal akan lebih menetap di memori kita. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan semua jamaah sehat dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Aam, saya mau nanya tentang apakah suara wanita itu aurat? Apakah membaca hafalan Quran yang dijaharkan di depan jamaah pengajian yang kami adakan setiap 2 minggu sekali dan alhamdulillah sudah berjalan puluhan tahun, apakah itu terlarang, Ustadz? Nah, itu pertanyaan ya, bahwa ada suatu kebiasaan, ada ibu-ibu pengajian suka membaca Quran dan itu sudah puluhan tahun. Ini yang baca nanti ibu-ibu gitu. Gimana Ustadz, suara wanita itu aurat? Bukan. Suara wanita itu bukan aurat. Kenapa? Apa dalilnya? Sebab kalau suara wanita itu aurat, tentu Nabi akan menghindari suara wanita. Nabi akan menghindari suara wanita. Tapi kenyataannya, ya, di dalam Al-Quran dikatakan qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu ya'lamu tahawurakuma. Sungguh Allah mendengar, qad sami'allah, sungguh Allah telah mendengar qaulal lati tujadiluka, omongan, perkataan seorang wanita yang mengadu kepadamu. Kepadamu di situ kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu ya'lamu tahawurakum, dan Allah Maha tahu pembicaraan kamu berdua. Coba, ini ada di surat Al-Mujadilah, saudara-saudara sekalian. Ini ada di surat Al-Mujadilah. Anda bisa bayangkan, kalau suara wanita itu aurat, mana mungkin Nabi mau mendengar, ya? Begitu ngomong seorat, orat, gitu kan? Tapi Nabi dengerin. Jadi kesimpulannya, suara wanita itu bukan aurat. Suara wanita itu bukan aurat. Gitu. Jadi kalau ibu baca Quran, ya, rutin dengan ibu-ibu yang lain, mengulangi bacaan, lalu didengar oleh bapak-bapak, ya tidak ada masalah. Ibu membacakan Al-Quran di saat pengajian atau di saat mau khutbah nikah. Sering kalau kita datang ke pernikahan, sebelum dilaksanakan akad nikah, ya, sebelum khutbah nikah, suka dibacakan Al-Quran. Apakah harus? Enggak, itu mah cara supaya turun rahmat Allah gitu. Jadi sebenarnya kalau ada akad nikah, mau ada rapat, ya kan gitu, dibacakan Quran, itu bukan berarti keharusan. Itu mah cara supaya kita majelis itu dirahmati Allah. Karena ada ayat yang mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Quran, simak, dengar, agar kamu dirahmati. Jadi kenapa kalau mau memulai majelis taklim suka ada yang memulainya dengan bacaan Quran? Supaya majelis itu dirahmati. Kenapa kalau mau akad nikah, ya, suka dibacakan ayat Quran? Supaya turun rahmat Allah. Nah, bagaimana kalau yang membacanya itu qori'ah, wanita? Tidak ada masalah. Apakah suara wanita itu aurat? Bukan aurat. Suara wanita bukan aurat kalau kita lihat surat Al-Mujadilah. Ya, surat Al-Mujadilah ayat 1 dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, saya didiagnosa oleh dokter mengalami stres yang cukup berat. Sekarang saya mengkonsumsi obat penenang. Dan kalau tidak ada perubahan, saya akan dirujuk ke dokter spesialis kejiwaan. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya ini termasuk orang yang lemah iman? Dan apakah ada dalam Al-Quran untuk menyembuhkan? Saudara-saudara sekalian, ya, masalah problem jiwa itu nggak ada kaitan dengan lemah iman. Gitu. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Orang yang harus minum obat penenang, mengalami depresi, wah, kamu mah lemah iman. Keliru. Karena orang yang depresi itu di otaknya ada masalah. Jadi kalau dipotret, bahasa saya awamnya, dipotret otak orang yang depresi itu berbeda ya dengan orang yang tidak depresi. Itulah kenapa psikiater ngasih obat. Jadi sebenarnya fobi, kan ada orang yang fobi keramaian sampai akhirnya harus dikasih obat sama dokter. Apakah itu lemah iman? Bukan. Itu ada problem di tubuhnya gitu, ya. Ya saya lihat kerumunan orang biasa aja gitu, ya. Tapi ada orang yang kalau lihat kerumunan tuh sesek gitu kan. Nah, apakah itu lemah iman? Enggak. Itu tidak menunjukkan iman yang lemah. Tapi itu menunjukkan bahwa dalam fisiknya ada sesuatu yang harus diobati. Nah, ini sebuah kekeliruan besar yang seringkali dihubungkan depresi itu, ya, stres itu dengan lemah iman. Saudara-saudaraku tercinta, semua orang itu mengalami stres. Tapi ada stres yang terkendali, ya. Nah, itu bisa dengan doa, bisa dengan baca Quran. Itu stres yang dalam wilayah normal gitu. Saya ada stres, Anda ada stres, kan gitu. Ya. Tapi kalau sampai stres itu membuat Anda tidak bisa tidur, ya, berhari-hari Anda nggak bisa tidur gitu. Jadi berkelanjutan. Nah, itu mah kudu konsul ke dokter. Pak, saya teh nggak bisa tidur ya. Terus saya udah baca Quran. Saya sudah sholat. Kenapa ya? Saya bilang datang aja ke dokter, Bu. Nanti sama dokter diperiksa. Mungkin ada suatu masalah dalam tubuhnya. Apa itu? Ya nanti dokter bisa mendeteksi problem apa yang ada dalam tubuh kita. Jadi saudara-saudaraku tercinta, bagi Anda yang sudah datang ke psikiater, kemudian oleh beliau Anda diberi obat, minum aja obat. Ya, selesaikan pengobatan itu. Nah, seringkali pengobatan yang bersifat kejiwaan itu tidak tuntas. Padahal pengobatan yang bersifat kejiwaan itu harus tuntas. Jadi harus dinyatakan oleh dokter, oke, hentikan obat. Pasti ada metode, ada cara bertahap untuk lepas dari obat. Nah, ini seringkali berobat ke psikiater, dikasih obat. Nah, terus gini, aku udah sehat gitu. Padahal sebenarnya belum tentu. Nah, seperti ada orang yang ada keinginan bunuh diri. Teman-teman. Jadi seperti di otaknya itu, di telinganya itu ada yang berbisik supaya dia bunuh diri. Tahu nggak Anda? Itu teh kejiwaan. Bukan setan, ya. Bukan lemah iman. Tetapi di otaknya itu ada masalah. Maaf, saya orang awam ya. Nah, bahasanya kalau itu bahasa awam. Jadi kayak ada yang koslet gitu. Sehingga seperti ada yang berbisik untuk bunuh diri. Jadi orang yang punya keinginan bunuh diri, itu harusnya dia datang ke psikiater. Nanti akan diobservasi. Ya, apanya yang bermasalah? Nanti diberi obat. Jadi kalau
ada orang yang berkeinginan bunuh diri tuh jangan, kamu teh lemah iman, kamu tidak percaya sama Allah. Nih masalahnya di otaknya itu ada koslet. Sehingga ada kecenderungan itu. Kayak beginilah, saya bawa mobil. Tiba-tiba rihting itu ke kanan. Padahal saya tidak menyentuh apapun. Berarti di sistem mobil saya itu ada yang koslet. Saya nggak rifting ke kanan, tapi kok tek 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 tek. Nah, saya datang ke bengkel, dibenerin. Oh Pak, ini ada yang koslet Pak. Nah, dibenerin, udah. Ya, otak kita juga begitu. Ya, otak kita juga begitu. Jadi otak itu bersifat fisik. Ya, ada bagian yang harus memang diselesaikan oleh dokter, bukan oleh ustadz. Ada orang yang depresi, diruqyah, malah sembuh tuh. Diruqyah, bawa ke dokter jiwa. Dengar ya, kalau Anda dengar dokter jiwa itu bukan berarti suatu yang buruk. Ya. Kalau nggak mau nyebut dokter jiwa, ya udah tuh psikiater atau kan eta-eta kene sebenarnya itu juga. Kamu dari mana? Dari dokter jiwa. Ah, gelo maneh. Ah, gitu kan. Kamu dari mana? Dari psikiater. Nah, jadi bedanya psikolog dan psikiater itu, kalau psikolog penyembuhannya lewat narasi, dengan ngobrol, digali pengalamannya. Tidak ada wewenang ngasih obat. Itu psikolog. Kalau psikiater, basicnya itu kedokteran. Ambil spesialisasi. Makanya kalau psikiater punya wewenang memberikan obat. Karena beliau dokter sebenarnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mengalami problem ya kejiwaan, itu belum tentu iman Anda lemah, belum tentu. Ada seorang suami bertemu saya, dia cerita bahwa istrinya itu suka tiba-tiba teriak kan gitu, segala dilempar. Ustadz, istri saya sudah diruqyah, tapi tetap begitu. Saya bilang, Pak, ini mah nggak bisa diruqyah. Bapak bawa ke psikiater, ke dokter jiwa. Pak, apakah istri saya gila? Belum tentu. Saya bilang, bukan gila, tapi ada masalah di otaknya. Ya, coba bawa ke psikiater. Nah, beliau nurut. Jadi kalau saya nggak, coba ruqyah lagi. Enggak, kalau saya nggak kayak gitu. Bawa ke psikiater. Apa yang terjadi? Diobati sama dokter. Dan pelan-pelan sembuh. Gitu loh, ya. Terus saya bilang, Kang, kalau kata psikiater, kata dokternya itu belum dinyatakan sembuh, Akang kudu datang terus. Saya bilang, datang aja terus. Karena pengobatan seperti ini itu butuh waktu. Jadi jangan datang sekali ke psikiater, dikasih obat, udah aja, nggak balik lagi. Nah, balik lagi sampai dokter mengatakan, oke Bu, alhamdulillah, insya Allah sudah sehat. Nah, tapi kalau ada tanda-tanda begini-begini, nanti kesini lagi. Nah, udah dinyatakan sehat baru. Nah, jadi kalau kejiwaan mah, kudu pengobatannya tuntas. Ya, sebenarnya penyakit segala penyakit juga harus tuntas kan sebenarnya gitu loh. Nah, jadi balik ke pertanyaan Anda, apakah obat penenang itu harus terus diminum? Ya, sampai dokter menyatakan Anda sembuh. Apakah itu lemah iman? Bukan karena lemah iman, tapi di tubuh Anda ada masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukumnya bila suami istri tidak bertegur sapa selama 3 bulan? Dan suami sudah memberikan talak kepada istri dan tidak satu rumah lagi. Tapi istri tidak mau ditalak, tidak mau pisah dengan suami, tidak mau diceraikan. Alasan suami memberikan talak dan pisah rumah karena kesalahan istri. Dan istrinya sudah mengakui dan minta maaf. Tapi suami kekeh tetap dengan keputusan untuk menceraikannya.
Ya, ibu kalau cerai itu kan otoritas suami. Jadi walaupun ibu menangis dengan tetesan air mata darah gitu, tidak mau diceraikan, kalau suami Anda menceraikan ya itu otoritas suami. Nah, ibu sudah minta maaf atas kesalahan ibu. Ya, tapi suami bilang, "Oke, saya maafkan, tapi saya tetap menceraikan kamu." Ya sudah, mau apa lagi? Ibu harus terima apa adanya gitu ya. Dan saudara-saudaraku sekalian, bagi yang sudah berumah tangga, Anda boleh saling diem ya. Sebut sajalah ada pertengkaran. Boleh. Tapi ada waktunya, ada timingnya, ada limitnya, yaitu 3 hari. Nabi mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layalin. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma may yabda'u bis salam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah murka, kebayang nggak? Kepada orang yang bermusuhan lebih dari 3 hari. Si A menghindar si B. Jadi dua-duanya saling menghindar. Wa khairuhuma, dan sebaik-baik orang yang bertengkar, mayyabda'u bis salam, yang memulai perdamaian. Saya cekcok sama istri, ya kan gitu. Sebenarnya saya yang salah. Tapi udah 2 hari istri saya memulai perdamaian. Maka itulah yang paling mulia. Jadi yang memulai perdamaian tidak selamanya harus yang salah. Ya saya yang salah. Tapi istri saya yang mengajak berdamai. Nah itu sebaik-baik orang adalah yang memulai perdamaian. Jadi kalau kita cekcok sama istri, ya, sama adik, sama kakak, sama teman, boleh. Itu manusiawi. Tapi jatahnya 3 hari. Kalau, catat, dengar baik-baik, lebih dari 3 hari kita masih musuhan, doa kita tertahan. Saudara-saudaraku tercinta, saya lagi musuhan sama adik saya. Ya, udah lebih dari 3 hari. Apalagi musuhan sama istri. Lebih dari 3. Yang doa tiap tahajud terhalang. Kenapa? Karena Allah marah kepada orang yang bermusuhan. Bagaimana Allah mengabulkan? Kita lagi dimarahi oleh Allah. Benar nggak? Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta yang sudah berumah tangga, cekcok boleh. Karena yang namanya rumah tangga itu pasti ada beda paham. Ya, ada beda pemikiran, bahkan ada beda kepentingan. Boleh jadi. Dan itu sah-sah saja kita beda paham sama istri, kita beda paham sama teman, ya. Kita beda paham sama anak. Tapi please garis bawahi, jangan lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, kita masih diem-diem sama suami. Ya, saling diem sama orang tua. Ya, saling bermusuhan sama ipar. Catat, doa kita belum dikabul, dihalang gitu. Jadi ini permusuhan. Ini doa. Nah, hijab. Jadi permusuhan itu bisa menghijabi doa, ya. Ini yang harus dicatat. Jadi jangan Anda merasa, sok we pak kuat-kuat, kata ibu teh. Cemberut ibu teh, ya. Kata bapak, sok, ya. Sampai berlarut-larut seminggu, 2 minggu, sayang. Nanti sehebat apapun kita berdoa, ya, doa kita nggak akan dikabul. Bagaimana Pak Am menyimpulkan doa tidak akan dikabul? La yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layal. Haram. Allah tuh marah kepada orang yang bermusuhan lebih dari 3 hari. Kebayang, saya lagi marah sama Anda, terus Anda minta sama saya, ya, bagaimana saya mengabulkan permintaan Anda? Saya lagi marah sama Anda. Gimana Allah mengabulkan kita?
Allah sedang marahin kita. Nah, tolong ya, Bapak Ibu sahabat, mari kita menjadi orang yang hatinya lapang untuk memulai perdamaian. Dan bukan hal yang hina ketika orang lain salah, tapi kita memulai perdamaian. Sungguh, wa khairuhuma mayyabda'u bis-salam. Sebaik-baik orang yang berselisih, mereka yang memulai perdamaian. Dan di antara kemuliaan Rasulullah yang harus kita contoh adalah fabima rahmatim minallahi lintalahum. Rasul itu lembut. Fa'fu anhum, maafkan. Wastaghfir lahum, doakan. Wasyawirhum fil amr, setelah saling memaafkan, ya, sok musyawarahkan, gitu loh. Jadi memang musyawarah itu akan efektif ketika jiwa marah kita sudah tidak ada. Coba saya ingin tanya, Anda nyaman nggak musyawarah sama suami, tapi Anda masih kesel, masih marah, masih dendam? Ya, nggak akan nyambung. Omongan apapun itu jadi sensitif, gitu loh. Tapi kalau kita sudah saling memaafkan, udahlah, saya maafkan istri saya sudah memaafkan saya. Wasyawirhum, sok musyawarahkan, gitu. Anda berselisih sama teman Anda, ya sok saling maafkan dulu. Kalau memang perlu diselesaikan dengan musyawarah, musyawarahkan. Itu yang dijelaskan di surat Ali Imran ayat 159. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafkan. Nah, maafkan dulu. Jangan musyawarah dulu. Ya. Hebat kan? Kalau Anda baca Quran. Maafkan dulu. Hati kita kudu lapang. Baru musyawarah. Ini musyawarah tapi hati masih panas. Emosi masih dahsyat. Maka yang ada adalah perdebatan-perdebatan yang tidak berujung. Yang ada adalah satu sama lain ingin menang, bukan ingin menemukan solusi. Jadi rumus di Quran itu sangat hebat. Kalau kita ingin menemukan solusi, maka musyawarahlah dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih, dengan hati yang penuh maaf. So, musyawarah. Insya Allah kita akan menemukan solusi. Tapi selama Anda masih ada dendam, masih ada marah, ya, musyawarah sok. Yang ada berantem, gitu. Yang ada saling menyalahkan, saling membela diri. Nah, itu, ya. Semoga kita semua oleh Allah diberi kekuatan untuk memiliki jiwa maaf, ya. Hati kita seluas samudra, seindah mutiara, seputih salju. Nah, kalau udah begitu, indah itu. Perselisihan tuh bisa menjadi cara untuk semakin intimate, semakin mengintimkan, gitu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz selalu diberi kesehatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ustadz, saya punya masalah yang tak kunjung selesai. Sejak Ramadan kemarin, masalahnya suami ketahuan berselingkuh. Udah diingatkan, diulangi lagi. Sudah minta maaf, diulangi lagi. Saya capek Ustadz. Saya minta pisah, tapi suami nggak mau. Dan suami malah pulang ke orang tuanya. Mohon solusinya Ustadz. Nah, kalau ada laki-laki yang kayak gini, ya cekcok, dia yang salah. Cekcok, balik ke orang tua, balik ke mamah, balik ke emak. Ya, ini laki-laki yang mentalnya cetek, ya saudara-saudara. Kebayang nggak? Saya salah berantem sama istri, bener teh? Nah, berantem. Saya teh balik ke emak. Saya ini laki-laki macam apa menurut Anda? Nih, bapak-bapak, kita ini kudu menjaga martabat marwah kita
sebagai imam, sebagai pemimpin. Jangan suka balik ke orang tua. Itu nista, saudara-saudara sekalian. Kita ini imam. Masa cekcok sama istri, balik ke emak, balik ke mamah? Mental macam apa kita? Nah, laki-laki itu imam. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, selesaikan. Apalagi kalau yang salah itu kita, gitu. Tapi memang ada sih. Ya buktinya ini si ibu ini nanya. Dan yang nanya kayak gini bukan satu dua, banyak. Jadi kadang-kadang ada beberapa pertanyaan, karena sama, ya saya cuma ngangkat satu saja. Ya. Jadi kan sama nih kasusnya. Yang kayak gini teh banyak. Jadi kalau suami itu cekcok sama istri, dia teh balik ke ibuna. Ya. Ayah mau balik dulu ke emak. 2 minggu tadi emaknya teh. 2 minggu tadi mamahnya teh. Balik deui ke istrina, ke rumahna. Bapak, Anda ini laki-laki macam apa kalau begitu? Anda tuh imam. Kita itu imam. Saya itu imam. Imam itu kudu gentle. Kalau saya salah, saya minta maaf. Ya, saya berjuang untuk tidak mengulangi lagi. Nah, itu imam. Kita jadi imam sholat. Salah. Diingetin sama makmum. Ya, tinggal benerin. Benar nggak sih? Imam kan begitu. Manusia itu memang ada kurang-kurangnya, ada salah-salahnya. Ya, selalu ada kurang. Nggak ada yang sempurna. Nah, kita, bapak-bapak, sebagai suami itu salah. Ya udah, minta maaf sama istri. Selesaikan. Ini mah kalau balik ke emak gimana sih? Gitu. Nah, ya kabayang tuh. Balik ke emak. Nggak usah rudet ngadepin istri. Balik ke emak. Ya, balik ke mamah. Anak mamah. Nah, engke gesa minggu balik deh ke istrina. Rudet deh, balik ke mamah. Aduh, Anda kalau punya suami kayak gini memang pasti capek ya. Tapi gimana Ustadz? Saya udah nggak kuat Ustadz. Nah, di sini dia bilang, saya capek. Dia selingkuh, minta maaf, saya maafkan. Selingkuh, minta maaf, saya maafkan. Selingkuh, saya minta maaf, maafkan. Ujung-ujungnya dia suka bilang, aku mau pulang ke rumah orang tua. Nah, gimana Ustadz? Minta cerai boleh nggak? Boleh. Ya. Ngadepin laki-laki kayak gini mah gugat cerai saja karena dia zolim. Sebenarnya cerai itu suatu yang dimurkai Allah, di halal tapi harusnya dihindari gitu. Jadi artinya gini, sebelum bercerai itu kudu diperjuangkan dulu. Tapi kalau laki-laki macam ini mah Anda gugat cerai ya boleh lah gitu. Alasan syar'inya jelas dan saya jamin hakim akan mengetok palu bahwa Anda bisa cerai. Karena ini termasuk laki-laki yang tidak bisa jadi imam gitu. Jadi sebenarnya kalau ada suami yang kalau cekcok balik ke mamah, cekcok balik ke mamah, ini laki-laki seperti ini kalau digugat cerai bisa diketok palu sama hakim karena dianggap ini bukan imam gitu loh. Imam kan jangan begitu. Imam kudu konsekuen. Imam itu harus bertanggung jawab. Imam itu harus mengakui kesalahan gitu. Oke, saya salah. Saya minta maaf. Perbaiki gitu, ya. Lin balik ke emak tuh, ya, gitu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apakah doa sujud itu macam-macam? Saya baca buku kok ada beberapa macam. Ya memang ada beberapa macam ya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, annahu sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Jadi Huzaifah mengatakan, aku pernah sholat dekat Rasul. Aku mendengar saat ruku Nabi membaca subhana rabbiyal azim. Saat sujud Nabi membaca subhana rabbiyal a'la. Lalu di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan juga bahwa ketika ruku dan sujud itu boleh baca subhanaka
Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Boleh itu. Jadi Anda ketika sujud boleh baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sebenarnya baca subhana rabbiyal a'la 1 kali juga boleh. Tapi memang ada riwayat yang mengatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza da'a thalathan wa idza staghfara thalathan. Nabi itu kalau berdoa suka mengulang-ulanginya sampai 3 kali. Makanya ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. 3 kali. 1 kali bagaimana? Boleh. Lalu ketika sujud, Anda pun boleh baca subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu riwayat Imam Bukhari. Kalau yang tadi riwayat Imam Muslim. Ya, yang subhana rabbiyal a'la itu riwayat Imam Muslim. Bagaimana Ustadz kalau yang pakai wa bihamdi? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini riwayat Imam Abu Daud. Oleh sejumlah ahli hadis ini dianggap sahih. Tapi ada juga yang menilainya hasan. Jadi kalau Anda ingin hadis yang paling sahih, memang tidak pakai wa bihamdi. Cukup subhana rabbiyal a'la. Atau Anda baca subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, lalu di dalam riwayat Imam Muslim, Anda pun boleh membaca subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Ya, jadi kalau ada orang yang sujud, subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Jangan dibilang, kok aneh, salah. Jangan bilang salah. Itu boleh. Tapi Anda baru tahu gitu. Teman-teman, kalau orang beda sama kita, jangan langsung disalahin. Mungkin saja kita tidak tahu. Jadi ada orang yang sujud itu bacanya subuh, subuhun, artinya maha suci. Kudusun, maha kudus. Rabbul malaikah, Tuhannya para malaikat. Warruh, dan Tuhannya Jibril. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Kalau ada yang sujud bacanya seperti itu, jangan disalahkan. Itu ada dalam riwayat Imam Muslim. Kalau ada orang yang sujud baca subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, jangan disalahkan. Itu ada di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang populer subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu yang populer, yang kita hafal, yang kita pelajari sejak kita di bangku TK, ya. Subhana rabbiyal a'la. Nah, jadi biasakan kalau ada orang yang berbeda dengan kita, jangan langsung diponis salah. Berapa kali dibacanya? Saya bilang tadi, Nabi itu suka mengulang-ulang. Karena Rasulullah idza da'a thalathan. Nabi itu kalau berdoa 3 kali. Wa idza staghfara thalathan. Nabi pun kalau istighfar tidak kurang dari 3 kali. Makanya ada anjuran. Baca subhana rabbiyal a'la itu 3 kali. Baca subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli 3 kali. Baca subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh 3 kali. Tapi sekiranya cuma 1 kali, boleh. Sekiranya cuma 1 kali, boleh. Ya, karena imam keburu bangkit. Ya, imam mungkin bacanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah, Anda bacanya yang agak panjang. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Imam sudah Allahu Akbar, ya udah Anda bangkit. Berarti Anda baca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirlinya cuma sekali saja. Tapi kalau di tahajud, Anda sholat sendirian, 3 kali boleh. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh juga boleh. Jadi hal yang kadang-kadang kurang bagus di kita ini, kalau ada yang beda langsung salah kamu. Nah itu padahal bukan salah, kitanya belum tahu, padahal itu ada dalilnya. Nah
Ini semua, teman-teman, Anda kalau baca buku yang saya tulis, judulnya Sudah Benarkah Sholatku? Saya tulis ini. Yang saya omongin ini ada di buku yang saya tulis. Jadi di situ ada beberapa alternatif doa supaya kita nggak nyalahin orang. Kayak doa iftitah juga sama, begitu ada beberapa alternatif. Ya, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudara-saudaraku tercinta, semoga Allah menolong kita, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.